Dulu yang paling ngetren lah ya, yang sekarang ngetren itu bisa pembunuhan itu. Ya mungkin arwahnya atau apanya lah, itu sering datang ke jalan. Tapi saya melihat itu seperti sepenggal kepalanya aja. Di sini ininya. Ini kayak luka di sini. Kayak ada lubang gitu. Siluman buaya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat malam 787 dimanapun Anda berada, malam ini saya doakan Anda sehat selalu, sukses selalu. Malam hari ini wisata malam 787 akan terutusan, dan hari ini kita sudah sampai di tempat lokasi. Lokasi ini sangat luar biasa. Mestinya seperti apa? Kita ada narasumber, kebetulan pada narasumber, kita datangin narasumbernya. Beliau seperti apa? Ikutin terus terutusan pada malam hari ini. Ayo kita datangin narasumbernya. Kita datangin dulu narasumbernya seperti apa. Ayo kita ceritanya, ikutin terus. Sekarang kita ketemu kepada narasumbernya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas siapa? Mas Ratamto. Ini sobat-sobat malam 787 dimanapun Anda berada. Ini beliau ini namanya Mas Ratamto, dan beliau adalah masyarakat dari sini yang sudah tahu seluk-beluknya seperti apa kisahnya. Biar beliau menceritakan jadi seperti apa. Seperti apa gimana Mas? Ceritanya gitu gimana Mas yang di sini ini? Ini. Plastiknya ya. Ini bendungan ya Mas ya? Iya. Ini bendungan. Inilah dari perbarui, dari renovasi kok. Sebelumnya itu seperti apa? Sebelumnya hanya kecilan. Tapi sudah ada bendungan, juga ada dulu bendungan gitu. Jadi ceritanya saya pun nggak tahu pasti ya sobat-sobat. Jadi cuman yang saya tahu tuh dengar dari cerita-cerita orang-orang terdahulu. Orang-orang dahulu ya. Nah, katanya yang jalan ini nih, yang kita di depan kita ini, itu dulu dibangun gotong royong bersama. Jadi setiap warga itu ya nyangkulin apa untuk jadi jalan seperti ini. Nah, makanya kolam yang ini jadi dalam kan, karena terbendung. Kalau dari segi mistiknya itu, yang saya dengar dulu yang paling ngetren lah ya, yang sekarang ngetren itu bisa pembunuhan itu. Oh, bisa. Pernah ada terjadi pembunuhan ya Mas? Cuman pembunuhannya tuh di atas yang waduk itu di atasnya. Jadi ya mungkin arwahnya atau apanya lah, itu sering datang ke jalan, maksudnya menakutin orang-orang warga yang lewat di situ. Oh, di situ dulunya ya. Nah, terus di sini pun dulu pernah juga terjadi pembunuhan. Itu banyak warga yang mengganggu kalau lewat sini. Tapi sebetulnya bendungan ini sudah ada ya. Waktu kejadian pembunuhan itu bendungan sudah ada. Sudah ada. Ini sudah lama lah ini Pak. Mungkin di waktu kita belum lahir ini udah ada. Oh gitu. Mbah-mbah kita dulu lah yang maksudnya yang tahu sejarahnya ini. Di mana asal mulanya ini tahu. Cuman yang saya dengar cerita dulu orang-orang ini gotong royong untuk membangun ini ya. Nah, Dan mistiknya seperti itu, sering kejadian penampakan seorang perempuan ya. Dan perempuan, dan kemudian juga ada hal-hal yang lain gitu ya. hal-hal yang lain. Misalnya kayak kemarin ya, itu saya pernah dengar juga di sini katanya ibu-ibu yang tukang cari daun itu Pak. Tukang cari daun
memang sumber mata pencariannya dari situ lah. Itu pernah buaya. Buaya. Iya. Oh, buaya putih ya. Kayak kami kan nggak percaya lantaran ya namanya ibu udah tua Pak ya cerita kan, jadi nggak terlalu percaya lah. Tapi mudah-mudahan malam ini bisa terungkap kan gitu Pak. Terima kasih Mas, terima kasih. Oke, sobat-sobat malam 787 dimanapun Anda berada, begitulah cerita yang disampaikan kepada narasumber kita malam hari ini. Tapi malam hari ini kita kuak misterinya seperti apa. Ikuti terus terusan kita bersama tim semuanya. Mari ikutin terus terusan kita. Hari ini kita akan melihat eksistensinya seperti apa. Semoga malam hari ini doakan semuanya, semoga kita bisa menemukan sesuatu di sini ya. Tapi hari ini biarlah beliau Mbak Ina sama Mas Roland untuk mengeksplor dulu ya. Oke, siap ya? Siap. Siap. Oke. Berani ya? Berani. Oke. Yuk, silakan. Kita sobat malam ikutin terus penelusuran kami. Apa yang ada di sana? Yuk ikutin terus. Jadi kita berada di waduk mana Om? Bendungan di dam ya, dam Kijang ini. Di Kijang. Kijang. Posisinya dam ini nih kalau lihat dari jalan ini kan jalan baru. Jalan baru itu kita bisa tembus ke Dompa. Jalan perhubungan antara Kijang ke Dompa ke Tanjung Pinang langsung. Jalan mau lebih cepat soalnya kalau jalan lama kan jalan kota sana kan. Ini tembus ke daerah Kampung Kolam ya kalau nggak salah, daerah Kijang. Kita posisi sekarang ini berada di pinggir waduknya, di pinggir kolam ini. Oke, menurut Mbak Pina apa yang Mbak lihat hari ini? Sebelum saya ceritain ya, ini Mbak Pina ceritain dulu. Menurut mata batin Pina ya, Pina ngeliatnya di sini suatu perkampungan gaib. Ada suatu perkampungan gaib. Jadi ini sebelum ada waduk ini, dulunya itu kayak hutan, bener-bener hutan lebat. Terus di situ ada perkampungan gaib, banyak banget, ada banyak banget macam-macam ya di situ. Tapi apa kayak sabar-sabar, Oke, apa? blank banget. Oh, santai aja. Gini, coba terangkan secara perlahan. Apa aja yang Mbak Pina lihat sekilas saya. Satu wujud aja apa yang ada di sini. Yang paling menonjol kira-kira apa? Siluman buaya putih. Siluman buaya putih. Terus juga ada di sini tuh Pina ngeliatnya ya perkampungan gaib ya. Terus karena ada waduk ini, jadi dia kayak bergeser gitu. Di sini nih ada penunggunya yang kan karena banyak itu ada penunggunya yang baik, tapi ada juga yang usil gitu. Nah yang usil ini Pina ngeliatnya dia kayak suka gangguin orang, terus bikin orang-orang kayak ngelakuin hal yang negatif gitu. Atau bisa jadi dia yang bikin orang, ayo kamu sini datengin aku, jadi dia tenggelam gitu. Dia sih ngeliatnya kayak gitu ya. Ini kalau untuk orang yang beriman masih bisa untuk insya Allah ya untuk menahan dari segala godaan, baik itu godaan jin dan setan. Dan menurut orang-orang yang lagi depresi, seperti orang yang lagi ada masalah, mohon mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melakukan hal-hal yang enggak. Soalnya di sini saya melihat kalau dari sudut sini saya melihat sosok seperti manusia itu seperti laki-laki atau perempuan. Soalnya rambutnya panjang itu rambutnya jarang-jarang seperti orang rambutnya rontok gitu. Tapi saya melihat itu seperti sepenggal kepalanya aja. Kepala tapi badannya seperti terbenam atau enggak, bisa jadi terbenam atau enggak ada badan sama sekali. Soalnya posisi cuman kepala aja yang di daerah pinggiran tapi dia belum mau berenang. Dan terus kan di sini pinggir jalan ya, ada tikungan di sini. Di tikungan sini nih, kalau saya melihat di sini yang seperti Mbak Vina bilang, yang sering usil. Yang sering usil ini kalau orang nggak konsentrasi bawa kendaraan,
itu bahaya kalau tikungan sini, apalagi kalau cuaca sekarang lagi hujan, lagi musim hujan, jalan licin, harus hati-hati, harus waspada, jangan ngebut, sebab di sini bisa terjadi kecelakaan atau jatuh, minimalnya jatuh, kecelakaan tunggal. Karena dia suka usin, karena mungkin dia kayak nggak mau sendiri gitu ya, supaya Betul, ada teman. betul. Nah tadi tuh kita ngeliat ya di sini, di antara waduk ini sama jalan, tadi tuh kayak ada orang jalan gitu loh, dia jalan kelebat gini, itu aja terus naik turun kayak gitu. Ya seperti itulah kehidupan perkampungan gaib Bener ya, sih. namanya seperti itu. Iya. Soalnya yang saya lihat di sini, untuk spot di sini, untuk lokasi di sini, untuk ininya penunggunya ini kebanyakan orang tua ya. Bener. Banyakan orang tua, Tadi dia bilang ada nenek-nenek. nenek-nenek, Terus kakek-kakek. ya kalau Om lihat juga tadi. Iya. Kayak, Itu saya nggak lihat pasti wajahnya itu, tapi tapi kayak tua juga terlihat dia. tua, cenderung ke seperti laki-laki, tapi nggak tahu ya, tergantung ininya ya, penglihatan mata batin Ki Agus itu. Tapi yang untuk menurut kita semua yang di sini, sumpah ini rame banget, kehidupan gaib ini rame banget di sini. Kalau menurut pandangan batin kita. Di sini pun juga ada kayak cerita tentang kafe gaib. Mungkin kenapa gitu ya? Mungkin itu ada kaitannya sama yang perkampungan gaib itu kali. Habis itu juga pernah ada kejadian katanya ada orang yang meninggal gitu di sini. Mungkin itu kali yang Vina lihat tadi. Ditambah lagi mungkin di sini ada apa? Yang ceritanya ada orang bunuh diri ya di sini. Iya ya. Mak, bisa Itu jadi menambah Bener. situasi horornya. Bener ya. Biasanya kalau orang bunuh diri ini ya, kalau orang bunuh diri ini mereka menurut jalan kehidupannya, arwahnya tidak diterima Karena emang belum waktunya untuk dia meninggal. melawan kuasa Allah Iya, Subhanahu wa benar. taala. Jadi dia penasaran gitu. Apalagi Dia itu kalau sebenarnya minta disempurnain kalau iya, misalnya paham. betul. Kalau Minta misalnya ada yang didoain. didoain, kalau misalnya ada masalah dia yang belum terselesaikan, barangkali itu sanak-sanak keluarga atau famili yang mengerti akan masalahnya, yang bisa jadi mohonlah tolong diselesaikan gitu. Cuman itu aja sih, sebatas itu aja yang kita perlihatkan kepada sobat-sobat malam. Gimana? Apa kita kembali ke Ki Agus lagi untuk ngobrol-ngobrol sejenak apa saja yang telah kita ceritakan di sini? Yuk, kita Oke, sobat langsung malam. aja ke Ki Agus. Yuk. Yuk. Oke, let's go. Blank banget. Lihat penglihatannya tuh bener-bener serem banget ya. Bagus. Iya, karena ramai kayak Becek. Ya, Ki Agus. Kita sudah sampai. Gimana? Oke. Menemukan apa tadi ceritanya? Menemukan perkampungan gaib. Terus kalau Vina sama Om Roland lihat itu kayak ada orang bunuh diri juga. Terus Semacam sosok ini ya, yang paling orang menonjol. tua. Semacam sosok ini aja yang saya lihat di situ, kepala ya, badan tanpa badan, cuman antara badan itu terbenam dengan tanah atau air, tapi yang jelas cuma nampak kepalanya sepenggal gitu. Itu yang kita lihat. Terus yang kedua itu sosok yang usil yang seperti itu, itu suka mengganggu orang. Kalau yang saya lihat pengendara. itu sosok yang kurang baik gitu. Dia karena suka mengganggu pengendara, atau enggak dia yang suka menggoda, itu semacam syaitan gitu, semacam jin atau setan gitu ya. Dia menggoda supaya orang-orang yang punya masalah, galau, atau enggak orang-orang yang, ya mohon maaf, yang orang yang pacaran ya, Iya, bisa untuk terjerumus hal yang tidak baik. yang negatif, mohon jangan dilakukan. Sobat-sobat malam, di sini ini kalau siang kita ini sangat luar biasa sekali ya tempatnya. Ini kalau memang untuk rekreasi itu bagus sekali ini kawasan sini, untuk refreshing
itu dam ini ya, dikatakan waduk ya Mas ya. Waduk ini luar biasa sekali indahnya. Ini indah, Pemandangannya indah sekali. Tapi di balik itu ada sesuatu yang mistis. mistis. Jadi ada sesuatu itu dimensi gaib. Nah, yang diceritakan memang benar. Kita melihat, yuk kita jalan-jalan. Saya menemukan sesuatu yang di sini ya. Di sini ada suatu kejadian. Kayaknya ada sesuatu yang dikatakan tadi memang benar. Ada sesosok perempuan. Perempuan itu kalau saya melihat itu ininya panjang, dagunya panjang. Ya, seperti semampai gitu. Cantik. Kulitnya itu kuning langsat. Ya. Dia memakai payung. Dia sering duduk kayak sepertinya duduk di situ. Tapi situasinya seperti apa? Ya, kita nggak tahu ya tadi. Cuma sekilas itu sedikit. Coba ceritanya kita ikutin. Ini sekitar ini ya, sobat-sobat. Ini kan waduk. Ini waduk. Ya, sebelah sini panjang sekali sampai ke sana. Nah, di sini juga sama. Ini ada dua. Kita ini di pertengahan ada jalan. Ini ada jalan. Ya, inilah jalan ini yang digunakan untuk masyarakat yang diceritakan narasumber kita tadi. Akses jalan Nah, potong ini lah. ada akses jalan. Tapi di sini ini waduk. Ini juga air ya. Ini juga bendungan, ini juga bendungan. Tapi yang lihat waduk ini seperti dijaga oleh sosok yang siluman putih itu. Oh ya. Iya. Ada buayanya ya. Coba sobat-sobat malam kita nanti ingin membuktikan eksistensinya seperti apa, kita masukkan nanti ada mediumisasi ya. Ada mediumisasi nanti seperti apa. Semoga aja malam hari ini kita bisa menguak misteri itu. Amin ya Allah. Coba kita bukakan dan kita lihat seperti apa. Wah, sobat-sobat malam, coba kita akan masuk ke dimensi mereka. Kita akan komunikasi seperti apa, nanti ceritanya seperti apa ya. Sobat-sobat malam, saya melihat masuk ke dimensi mereka. Itu memang ada suatu perkampungan daerah sini sampai di sana ya. Ini ada penunggunya, sosoknya memang ada suatu baik di sini. Memang ada ya. Tapi memang ada suatu barang. Tapi kita coba kita masukkan ke mediumisasi nanti ya. Kita bisa kuat seperti apa nanti. Cuma dari tadi saya ketarik terus mau ke situ terus. Karena apa? Ada daya tarik, daya dorongnya itu kita didorong untuk masuk ke situ. Tapi seperti apa saya nggak tahu. Ada di dalamnya ada apa? Ini semua ini dalam ya Mas ya. Dalam ya. Nah, ini dalam ya. Waduh, ini dalam sobat-sobat malam. Kalau kita masuk ke situ ya nggak tahu ya, wassalam ya. Gini aja ya Mas ya, karena kita ini kan kalau kita ke sana ini kan dubleng juga apa itu namanya, jalannya kayak ini. Jadi mending kita mediumisasi aja ya, kita tarik aja energinya dari sana, karena sepertinya di sini ini juga ada banyak perempuan ya Mas. Perempuan, saya melihat itu ada perempuan ini kayak luka Mas di sininya. Ini kayak luka di sini, kayak ada lubang gitu. Jadi orang itu duduknya begini di daerah sini nih. Saya melihat itu, tapi di sini lubang. Nah, di daerah sini nih, ini kayak ada dia duduk di situ tuh. Jadi kayak begini,
menunduk, kayak sedih banget. Tapi sudah umurnya sudah sekitar 40 lebih lah, 45-an itu. Di sini ini perempuan, tapi rambutnya pendek seperti ini. Tapi gemuk orangnya, tapi ya itu kayak merasa sedih gitu. Saya tanya ini, beliau ini, saya dulu pernah terjadi, yaitu kayak terjadi ini mas, memang terjadi pembunuhan ya. Iya. Ya ini saya bilang, saya terjadi pembunuhannya di sini nih katanya, di sini nih, di sini nih. Ya terlentang mas, Iya. terlentang gitu. Nah di situ tuh ada pohon, kayak ditaruh di pohon itu, terus ada batu, dia terlentang begini mas, terlentang begini. Maka saya tanya, oh, ya disitulah kejadiannya. Sempurnakan aja ya, kasihan. Pulang. Dia menangis. Dia bukan warga sini. Iya benar. Bukan warga sini. Dia bilang saya bukan warga sini, saya perantauan. Dia merantau, tapi terjadi sesuatu kita nggak tahu, kita nggak korek. Cuma saya merasa kasihan, merasa sedih, maka kita doa, kita sempurnakan. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ditempatkan di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu alam surganya Allah. Amin. Ayo kita mediumisasi aja sekarang. Yuk ikuti terus. Awas.